Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak tujuan pembelajarannya dulu ya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini. Kali ini kita akan mulai dari dampak dalam bidang sosial dan budaya. Oleh penguasa kolonial, penguasa pribumi kehilangan status bangsawan yang dihormati rakyatnya. Mereka juga ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Status dan hak-hak istimewanya diambil oleh penguasa kolonial. Pada masa penjajahan kolonial, kehidupan diskriminatif diterapkan secara tegas oleh bangsa barat. Kaum pribumi menduduki kelas 3. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya, khususnya di Jawa, mendapat perhatian khusus. Salah satunya yaitu bukunya yang berjudul History of Java. Buku ini memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Pada tahun 1899, Van Deventer menulis dalam judul Hutang Kehormatan. Ia menganjurkan adanya politik balas budi atau yang disebut politik etis, yang berisi pendidikan, irigasi, dan imigrasi atau transmigrasi. Selanjutnya, kita masuk pada dampak dalam bidang pendidikan. Pada era politik etis ini dipimpin oleh Alexander Willem Frederik. Politik etis ini juga membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada politik etis terdapat pembangunan infrastruktur dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura dan adanya tram listrik di Batavia. Dalam bidang pertanian, terdapat pembangunan irigasi untuk pemenuhan pangan. Di samping itu, pemerintah juga melakukan imigrasi di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Kemudian terdapat program pendidikan yang diperuntukkan tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tapi juga untuk kaum pribumi dengan syarat tertentu. Dengan adanya perluasan pendidikan gaya barat inilah sebagai tanda resmi dari bentuk politik etis itu. Pada tahun 1900 terdapat sebanyak 1.609 European Law School atau ULS di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah ini, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke School Thought of Painting van Indische Artsen atau Stovia di Batavia, atau Hogere Burgerlijk School atau HBS. Di samping itu juga dikenal Sekolah Ospia atau Sekolah Calon Pegawai yang berjumlah 6 buah. Untuk memperluas program pendidikan, maka keberadaan sekolah guru sangatlah diperlukan. Sekolah guru atau Quake School sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar, seperti HIS. Kemudian, MULO yang setara dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Untuk kelanjutan pendidikannya, kemudian dibuka sekolah menengah umum yang disebut AMS. Kemudian, khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang akan menjadi pegawai. Dan kemudian, rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan Sekolah Ongkoloro. Para pemuda aktivis banyak yang bersekolah di Stovia yang berpusat di Batavia. Sekolah ini sering juga disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Dan dari sekolah inilah lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar. Salah satu surat kabar diantaranya yaitu Puarta Priai yang dikelola oleh R.M. Cokro Adikusumo. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah, lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan dan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu yang membuat kaum terpelajar kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia. Puncaknya yaitu adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia
pada 28 Oktober 1928. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.